Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kulon Progo memiliki keindahan alam mulai dari perbukitan, pegunungan, dan lain-lain. Selain itu, Kulon Progo dikenal dengan berbagai macam tempat wisata. Tidak hanya tempat wisata yang menawarkan pemandangannya saja, namun juga memiliki tempat wisata religius, salah satunya di daerah Boro. Gereja Boro itu termasuk gereja yang tua, berusia ke 97 tahun. Dan dinamika yang terjadi yang dibangun di tempat ini secara umum itu terdiri dari 12 wilayah, 56 lingkungan dengan total jumlah umat itu 5.818 jiwa. Romo Prentaler itu salah satu misionaris yang dimakamkan di paroki tempat dia berkarya. Dan itulah yang menjadi salah satu kekhasan dari gereja ini, ada tempat ziarah yang bernama Makam Romo Prentaler. Lalu bersama Romo Alip dan Romo Billy, lalu ditata sedemikian rupa sehingga lalu menjadi sebuah tempat ziarah, diberi tanda dengan Bunda Maria sebagai pelindung keluarga. Harapannya memang ya keluarga-keluarga umat di Paroki Boro yang telah dibentuk oleh Romo Prentaler ini saling mendukung di dalam kekuatan hidup menggereja di keluarga bersama perlindungan Bunda Maria. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu ada Gua Maria Watu Blencong, yang kurang lebih jaraknya 1 km dari makam Romo Prentaler, yang menjadi ciri khas atau ikonik dari Gua Maria Watu Blencong itu adalah salah satu batu yang bercahaya. Lalu di situ diberi tanda salib suci Tuhan Yesus dan di bawahnya lalu dibangun Gua Maria. Tempat religi yang sering dikunjungi di Boro adalah Taman Doa Bunda Maria Pelindung Keluarga. Taman Doa ini awalnya merupakan kompleks peziarahan makam Romo Johannes Baptis Prentaler Serikat Yesus. Di komplek makam ini, Romo J.B. Prentaler dikenal selalu memperjuangkan kesejahteraan umat seperti pendidikan, kesehatan, bahkan perekonomian. Bagi warga Boro, peran Romo Prentaler sangat berdampak bagi kehidupan sehari-hari dalam memperkuat imannya sampai hari ini. Di tempat yang penuh sejarah, warisan dari Romo Prentaler akan terus hidup. Taman Doa ini akan menjadi tempat perkembangan umat beriman. Bicara masalah Romo J.B. Prentaler, pada tahun 1927 dia menelusuri dari Mendut sampai ke Boro ini, dan dia mengadakan misa pertama kali di Boro, tepatnya di Jurang Depok, kurang lebih sekitar 1 kilo lah dari sini. Nah, itu sebagai cikal bakal berdirinya gereja Boro. Dari 5 orang yang pertama kali melakukan misa di sini, itu umatnya terus berkembang. Maka dia itu bekerjasama dengan suster-suster pendidikan mendirikan klinik, tempat pengobatan, yang sekarang dalam jangka sekarang ini namanya adalah Rumah Sakit Santo Yusuf Boro. Kemudian di situ juga ada pendidikannya, taman kanak-kanak yang dikelola oleh masjid di sini, SD juga masjid di sini. Kemudian juga ada panti asuhan yang dikelola oleh Brayat Winuji dan juga panti jompo. Bersama Budut mendirikan yang namanya pabrik tenun yang digunakan untuk kesejahteraan umat Boro. Kemudian juga ada SD-nya, kemudian SMP yang dikelola oleh Pangadi Luhur, dan juga panti asuhan Santa Maria. Semua itu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat Boro. Taman Doa ini sering digunakan untuk orang-orang yang mencari ketenangan. Patung Bunda Maria yang berdiri megah di tengah-tengah taman ini seolah-olah menyapa setiap pengunjung dengan kasih sayang seorang ibu. Selain itu, terdapat 12 patung Rasul Yesus yang mengelilinginya dan seolah-olah menjaga sang ibu. Setiap patung memiliki makna yang mendalam dan mengajak umat untuk merenungkan kehidupan dan ajaran Kristus. Filosofi orang Jawa, setiap rumah pasti ada halamannya. Yang kita duduk ini adalah sebagai pelataran Maria. Bentuknya bukan segi empat, bukan bulat, tapi elip. Ini. Itu melambangkan rahim seorang ibu.
Kemudian kalau melihat dari situ, paving itu ada tidak warnanya tidak seperti ini. Ada paving warna merah yang bulat-bulat itu. Kita lihat ya itu. Itu adalah plasenta. Jadi semua permohonan melalui Romo Prentaler, melalui plasenta Bunda Maria, gitu. Kemudian juga sampai ke Bunda Maria, dan dengan bantuan Allah, Roh Kudus itu, maka semua permohonan itu segeralah ke Allah. Kemudian ikon yang lain adalah 12 Rasul ini. Artinya siapa saja yang datang ke sini, harapannya setelah melakukan yang nama berziarah di sini, menjadi juga rasul-rasul seperti Romo Pren yang menjadi rasul di perbukitan Menoreh. Artinya bahwa kita juga bersama 12 Rasul, bersama Bunda Maria dan Romo Pren melakukan perziarahan yang bersama menuju ke Allah Bapa. Kemudian bahwa setiap malam Selasa Kliwon jam 6 sore itu ada misa. Kemudian misa kedua adalah setiap malam Jumat Kliwon. Itu ada misa juga jam 18 jam 6 sore. Dua itu adalah salah satu fungsi tempat perziarahan untuk tempat ibadah yang mengkuduskan, karena itu Ekaristi. Yang kedua adalah ada di sini setiap malam Jumat Kliwon itu ada pewartaan dalam bentuk nyanyian yang ditembangkan, yaitu seni selawatan. Saben malam Jumat Kliwon. Itu adalah salah satu juga bentuk katekese iman Kristiani. Karena ada yang menyampaikan nyanyiannya bahasa Jawa, tapi adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Taman Doa ini diresmikan pada tanggal 7 Januari 2018 oleh Bapak Uskup Agung Semarang Monsinyur Robertus Rubiatmoko serta Bupati Kulon Progo Dr. Hasto Wardoyo. Taman Doa ini terletak di daerah Boro, tidak jauh dari gereja Santa Teresia Lisieux atau perbukitan Menoreh di Kulon Progo. Taman Doa ini pengaruhnya untuk Gen Z, apalagi kita lihat Gen Z zaman sekarang ya, mereka sedikit keluhannya kena mental gitu kan. Nah mungkin menurut saya untuk Taman Doa ini bisa untuk referensi anak-anak muda juga ketika mereka butuh tempat yang tenang, butuh tempat untuk cari suasana tenang, khususnya untuk anak-anak kota yang dengan problemnya mereka mungkin tugas kuliah lah, masalah apa segala macam. Mungkin dengan Taman Doa ini yang situasinya sunyi, sepi, terus juga nggak panas, sejuk juga, itu bisa untuk apa ya, bikin mereka tenang lah setidaknya. Apalagi di sisi rohani, khususnya untuk teman-teman yang beragama Katolik Kristiani juga bisa berdoa di sini, mungkin mendekatkan dengan Tuhan, itu menjadi salah satu solusi juga sih. Itu pengaruhnya juga menurut saya juga bagus, banyak juga yang kesini gitu. Harapannya untuk Taman Doa ini ya semakin yang pasti semakin dikenal banyak orang sih Mas. Soalnya dengan adanya Taman Doa ini nggak cuma menyelesaikan problem untuk anak-anak Gen Z, tapi di sisi lain juga bisa mendekatkan dengan keluarga gitu. Maksudnya dekat dengan keluarga ketika satu keluarga datang ke sini berdoa bersama, terus mungkin karena tempatnya sejuk gitu kan, tempatnya sejuk, mereka duduk dulu, mungkin mereka saling bertukar cerita atau apa, mungkin anak-anak muda datang ke sini bareng-bareng, mereka bisa saling tukar cerita di sini karena tempatnya, oh kok dilihat kok tempatnya sejuk, nyaman gitu. Mungkin yang intinya sih bisa dikenal lebih banyak orang juga sih, semakin rame, terus nanti juga semakin dikenal kan, juga penataannya semakin bagus karena semakin dikenal. Saya dari Jogja, kemudian saya dari Paroki Baciro. Di sini itu memang enak sekali untuk berdoa. Jadi saya aja untuk berdoa itu tenang dan kita bisa betul-betul suasana hening itu ada. Jadi silahkan datang ke sini. Ini memang salah satu tempat doa yang enak, teduh, tenang. Tidak jauh dari Taman Doa Romo Prentaler, destinasi wisata religi selanjutnya adalah Gua Maria Watu Blencong. Gua Maria Watu Blencong terletak di Mboro Suci, Banjar Asri, Kalibawang, Kulon Progo yang berdiri di atas perbukitan yang memberikan tanda kehadiran Tuhan Yesus di tempat ini. Taman Doa ini juga memiliki suasana yang sejuk dan tenang. Tempat tersebut memiliki keunikan pada arsitektur bangunannya. Gua tersebut
dibangun dengan batu kali yang dapat menyala di malam hari. Perjalanan menuju Gua Maria Watu Blencong bukanlah sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual. Setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Itu dulu, itu memang dari keluarga kami, itu dulu memang orang tua tuh seringkali bertapa ya. Bertapa, zaman dulu kala itu masih sebelum orang Katolik datang itu orang bersemedi. Di situ kemudian banyak orang yang ingin mengetahui kok ada watu belincongnya, sering yang memancarkan cahaya itu lama-lama akan dikenal banyak orang. Gua Maria Blencong itu kan adanya suatu cahaya itu sebagai pepadang atau sebagai penerang dunia. Itu yang didoakan, misalnya ada orang yang berdoa secara khusus, rutin, itu seringkali bisa memancarkan cahaya itu di watu belincongnya. Di dalam goa yang sunyi dan teduh ini, kita diajak untuk merenungkan keagungan Tuhan dan kebesaran ciptaannya. Setiap ornamen yang menghiasi dinding goa mampu menceritakan kisah perjalanan panjang bumi. Watu belincong itu watu yang memancarkan cahaya itu. Jadi itu kalau didoakan secara rutin itu ada cahaya yang memancarkan. Pernah itu pas novena yang terakhir itu ada disaksikan banyak orang gitu. Belincong itu kan dalam dunia pewayangan itu kan sebagai penerang gitu loh. Rutenya juga mudah, soalnya itu aksesnya dekat jalan raya, jalan utama, hanya naik sekitar 300 meter dari jalan besar. Dan itu juga banyak orang-orang yang datang, misalnya nggak bisa naik, itu bisa diantar pakai motor. Yang utama itu bulan Mei dan bulan Oktober itu secara rutin 1 bulan penuh. Kemudian hari-hari biasa atau bulan-bulan yang lain itu tiap malam Rebo. Itu untuk sebagai pertobatan. Ya, harapan untuk Gereja Mboro ke depan, semoga di tahun 2027 Paroki Mboro ke 100 tahun. Harapannya dinamika kehidupan umat, terutama untuk kaum muda, semakin menggeliat terkait dengan proses formatio iman berjenjang dan berkelanjutan. Jadi generasi muda gereja turut terlibat untuk memajukan gereja paroki dan tidak lalu berhenti di usia 100, tapi kelak sepanjang segala abad tetap bertahan. Kalau harapannya saya seperti ini, karena saya mengelola tempat ini kan mulai 2017 ya. Harapannya adalah yang pertama, memastikan tempat peziarahan ini tetap berlanjut untuk yang namanya pendalaman iman, pengharapan, dan kasih. Karena orientasi tempat peziarahan adalah itu 3, pendalaman iman, pengharapan, dan kasih. Dan tempat peziarahan kita tahu bahwa yang namanya tempat peziarahan adalah sebenarnya itu adalah sebagai tanda kasih keberadaan Tuhan. Untuk harapan kedepannya itu untuk dari anak-anak, orang muda sampai orang tua dan lanjut itu bisa mengenal Gua Maria yang bila mana itu menjadi penerang dunia. Mereka yang datang itu biasanya menyaksikan, ada yang merasakan keindahan, ada yang merasakan mukjizat juga, ada yang merasakan keheningan, kesejukan, dan kenyamanan. Taman Doa Bunda Maria Pelindung Keluarga dan Gua Maria Watu Blencong bukanlah sekedar tempat wisata religi, tetapi juga menjadi rumah bagi mereka yang mencari kedamaian dan ketenangan jiwa. Di sini, iman dan alam bersatu menciptakan harmoni yang sempurna.